dari definisi sebenarnya. Karena kalau kita tidak tahu definisinya, kita akan tidak tahu juga itu kegunaannya apa sih, ya. Nah, sekarang kita mulai dari belajar. Kita sekarang ini belajar atau tidak? Kalau kita bilang iya dan tidak, apa kategorinya untuk kita bisa bilang iya dan tidak? Berarti harus ada ciri-ciri kan? Belajar itu apa? Apakah harus duduk? Ini saya berdiri, berarti yang belajar kalian. Saya tidak belajar, gitu ya. Kalau ciri-cirinya adalah harus duduk, gitu. Sesederhana itu, ya. Jadi apakah belajar itu harus ada menyimak? Apakah belajar itu sebuah kegiatan? Apakah belajar itu harus ada hasilnya? Tujuannya? Apakah belajar itu hanya untuk anak di atas 7 tahun sampai 30 tahun? Misalnya. Jadi saya batasi ciri-cirinya ini untuk kalian bisa kategori. Oh, kalau saya duduk berarti saya belajar. Kalau saya menyimak berarti saya belajar. Itu maksudnya. Kalau saya ada kegiatan, itu berarti saya belajar. Kalau ada hasilnya, misalnya dari tahu menjadi nggak tahu, berarti belajar. Kalau saya umurnya kisaran segini, berarti saya belajar. Gitu, ya. Jadi kita ciri-cirinya apa sih yang dimaksud dengan belajar ini? Ya. Nah, sekarang pembelajaran. Apakah belajar dan pembelajaran itu sama? Misalnya sama. Kalau sama, kenapa nggak satu aja? Ini nggak usah. Itu sebenarnya pertanyaan filosofis juga ya. Pertanyaan untuk menanyakan sesuatu lagi. Apakah harus dilakukan? Ya. Gitu. Jadi kita balik lagi ke belajar. Ada yang tahu apa itu belajar? Yang disebut belajar itu apakah sebuah kegiatan? Kegiatan itu apa? Jadi belajar itu kalau dari saya adalah sebuah kegiatan. Kegiatan artinya kita melakukan, kita sadar melakukan, ya, kita sadar melakukan. Ada apa namanya perhatian di situ, ya, ada perhatian di situ, maka kegiatan itu dilakukan, ada berlangsung, gitu ya. Walaupun misalnya kalian duduk, itu kegiatan bukan? Kegiatan. Kalau misalnya ada kan siswa itu dia belajarnya sambil praktek, itu kegiatan juga bukan? Kalau misalnya kalian itu sebelum tidur biasanya dengerin podcast, itu kegiatan bukan? Kegiatan apa? Mendengarkan, gitu ya. Jadi belajarnya sambil mendengarkan, walaupun secara aktif atau pasif, gitu ya. Jadi makanya tadi saya tanya, kalian sudah belajar bahasa Inggris belum? Karena ada kalimat aktif pasif, gitu ya. Jadi ada kegiatan yang aktif, artinya kita aktif melakukan sesuatu, ada yang digerakkan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dengerin podcast tentang pendidikan, itu kegiatannya aktif ya, kita duduk diam doang, gitu ya. Tapi kita sambil mendengarkan. Ya. Jadi belajar itu adalah sebuah kegiatan. Kemudian kegiatannya apa spesifiknya? Kegiatannya apa spesifiknya? Kegiatan nanti seperti itu. Kalau sesi sama saya akan nanya ke kalian kegiatan tadi menerima. Ini saya yang disuruh nulis, kalian yang ngomong. Ayo, memahami. Oke, ada lagi. Dengar. Ini saya melakukan seperti ini biar otak kalian gak tidur. Ayo, ada yang dipikirkan di otak kalian. Ada lagi? Nambah. Oke, ada lagi?
sepakat ini. Jadi kegiatan belajar itu adalah kegiatan menerima, memahami, mendengar, menambah. Kalau menulis, semua ditulis di sini ya, apalagi membaca, berbicara, terus dan lain-lain ya. Jadi yang penting kalian tahu apa yang masuk dalam belajar. Kalau saya singkatnya kegiatan memperoleh atau mendapatkan sesuatunya ini adalah informasi atau pengetahuan atau keterampilan. Jadi kegiatan memperoleh atau mendapatkan pengetahuan. Kalau misalnya seperti kalian menyimak ini, kalian dapat pengetahuan. Kalau misalnya kalian di laboratorium mendemonstrasikan sesuatu, mendapatkan keterampilan. Ya. Oke. Yes, itu belajar. Nah, di sini ada dikatakan, dapat enggak definisinya? Di sini dikatakan hakikat belajar. Ini. Nah, jadi kalau kalian punya bukunya atau printoutnya, silakan coret-coret. Karena biasanya kesan terbaiknya ketika kalian coret-coret, gitu ya. Ini aja. Ini. Perubahan. Ada yang berubah di situ. Dari tidak tahu jadi tahu. Dari tidak terampil jadi terampil, gitu ya. Ketika siswanya itu kurang sopan, kemudian diajarkan untuk bagaimana caranya sopan santun. Dari tidak sopan jadi sopan. Ada yang berubah di situ. Ya. Sedangkan kita berarti harus membedakan apa itu pembelajaran. Belajar dan pembelajaran. Apa bedanya? Kegiatan apa pembelajaran itu? Kalau belajar, ini saya mau tekankan, itu bisa sifatnya individu, ya. Ketika kalian baca buku itu, kalian nggak harus misalnya mengundang teman-teman kalian sekelas, ayo yuk kita baca. Karena biasanya kegiatannya itu individual, gitu ya. Jadi individu kegiatannya dan bisa dilakukan seseorang itu di mana aja sebenarnya. Jadi dia lebih fleksibel. Sedangkan kalau pembelajaran adalah kegiatan bisa kegiatan kelompok, ya. Yes, bisa, gitu ya. Dan mungkin saya tambahkan sini kegiatan yang ada gurunya atau ada tutor atau ada pendamping, ada yang lebih tahu, ada yang lebih dewasa, bisa, ya. Nah, berarti kalau kita sebutkan kalau pendampingnya guru, berarti dia dilaksanakan di kelas atau diselenggarakan di sekolah, gitu ya. Jadi itu bedanya. Kegiatannya apa? Kegiatannya belajar, tapi bareng-bareng. Kegiatannya belajar bareng-bareng, ada yang mendampingi, sehingga apa? Kalau di sini kekurangannya adalah kalau di individual, berarti bisa saja misalnya kalian itu belajar sesuatu yang baru. Boleh jadi itu pengetahuannya benar, tapi bisa jadi salah atau keliru atau misinformasi ada di situ. Karena kalian belajar sendiri, nggak ada yang koreksi. Nah, sementara kalau kegiatan pembelajaran karena ada guru, orang dewasa,
orang yang lebih ahli, ya lebih tahu, maka ketika mereka melihat bahwa ketika misalnya ada guru bertanya ke siswa gitu ya, gurunya bertanya kamu sudah makan belum? Sudah. Oke, cara mengujinya si gurunya memberikan pertanyaan terkait informasi tersebut. Si siswanya menjawab, ternyata ada yang keliru di situ. Ya. Jadi belum tentu siswanya tahu, iya, ya. Tapi apa yang dia ketahui itu benar atau tidak, ya. Kalau dia belajar begini. Kalau dia belajar yang bareng sama guru, berarti sudah ya jaminan pengetahuannya bisa benar lah. Ya, itu bedanya. Bisa dibedakan nih belajar dan pembelajaran. Bisa ya. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ada interaksi. Ya. Interaksi itu apa berarti? Karena dia belajarnya itu lebih dari satu orang, maka tidak mungkin dong saya dengan kalian lihat-lihatan tapi gak bicara gitu. Lihatin aja. Bahkan enggak gitu kan, saya ada canggungnya juga ya di situ ya. Jadi itu, jadi ada interaksi, ada komunikasi di situ. Ya, ada komunikasi. Entah dari guru ke siswa, siswa ke guru, siswa ke siswa. Ya. Komunikasi dan interaksi. Nah, berarti kalau interaksi tidak boleh pasif. Ya tadi gitu. Misalnya saya berdiri di sini ngeliatin Angelina kan yang saya lihat itu, terus kita diam-diaman selama 1 menit. Ada telepati mungkin, tapi nggak tahu apa yang saya maksudkan itu Angelina tahu. Saya paham nggak maksudnya, tapi saya nggak bicarakan. Jadi nanti minggu depan begitu sistemnya. Tapi karena kalian belum belajar, jadi saya yang baca lagi ya. Nanti minggu depan silakan kita rangkum di satu paparan. Ini ya. Ada 2 faktor gitu ya. Di mana-mana pasti selalu ada 2 faktor, ada 2 penyebab, ada 2 hal gitu ya. Apa itu faktornya yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran itu? Ya, lingkungan, apa lagi? Nah, oke. Boleh nggak saya kategorikan secara internal ya, secara eksternal? Ini di mana-mana ada di mana-mana gitu ya. Karena ini internal eksternal, artinya kalau internal berarti dalam diri atau begini, jangan kalau eksternal di luar. Betul. Nah, berarti kalau kita jabarkan, boleh tidak saya hapus ini? Internal dan eksternal. Sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya itu ya, secara detail. Tapi ini pengantar saja, baik internal dan eksternal. Sebenarnya kalian juga bisa nambahin kalau di buku itu nggak ada gitu ya. Jadi internal, apa yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran kalau internal? Apa? Kemampuan. Kemampuan sama itu sama nggak?
Saya tidak tahu Q-nya. Boleh dibalik. Apakah itu ya? Jadi intelijen Q apa? Sebenarnya IQ ini adalah kemampuan juga ya. IQ ini lebih ke kecerdasan ya, kecerdasan secara kognitif, secara pengetahuan. Ada juga EQ, SQ. Ini berarti emotion, Q-nya sama. S ini spiritual kalau nggak salah ya. Jadi ada siswa yang IQ-nya bagus misalnya, tapi EQ-nya mungkin tidak sebagus IQ-nya, ada emosinya, mengelola emosinya gitu ya, dia masih kurang ya. Kemudian spiritualnya juga, artinya nilai apa ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai baik dalam agama tersebut gitu ya, dia praktekkan apa tidak ya. Ini kemampuannya. Bisa juga ada lagi minat ya, kemudian motivasi lagi, ini psikologis juga ya, kondisi mentalnya dia gitu ya, psikologisnya, minat dan motivasi ini juga akan dibahas sebenarnya di bab itu apa bedanya. Tapi sebenarnya minat itu lebih ke kamu tuh cenderung suka, lebih sukanya yang mana gitu. Antara warna merah dan biru lebih sukanya mana ya. Kalau motivasi itu penggeraknya, motif apa ya, betul, ada dorongan ya, ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi bisa saja siswa itu berminat tetapi dia tidak termotivasi, dia suka aja tapi nggak ngelakuin itu gitu. Bisa ya. Psikologis ini apa? Berarti ya mental ya, mentalitas. Apakah misalnya anaknya itu pemalu gitu ya, atau anaknya itu pemberani, atau introvert, extrovert, dari anak-anak Gen Z, intro, gue exo, introvert, extrovert. Di sini anak-anak introvert dan extrovert. Kamu nggak masuk introvert? Introvert itu sama dengan pemalu bukan? Saya anak introvert. Saya anak enggak ini karakter kepribadian MBTI kalau nggak salah. Sebenarnya nggak kalah juga gitu ya angketnya, tapi asik-asik aja, ada situasinya. Jadi introvert gitu ya. Nah, introvert itu biasanya misalnya ada anak yang kelebihannya itu dia nggak mau jawab. Nah, belum tentu gurunya itu langsung judging bahwa dia itu tidak tahu, gitu ya. Belum tentu juga dia nggak suka sama materinya. Belum tentu juga dia itu nggak peduli sama materinya. Karena dia introvert. Artinya anak introvert itu dia itu harus didekati secara face to face gitu kan. Dua orang aja. Dia lebih suka, dia tidak mau apa ya, memamerkan gitu ya pengetahuannya. Tapi dia tahu. Dia mungkin di belakang, tapi dia tahu apa yang misalnya gurunya ajarkan. Bisa jadi ya, itu introvert. Nah, kalau misalnya ada siswa yang extrovert, berarti mereka lebih outspoken gitu. Lebih kalau ditanya langsung jawab. Bisa jadi seperti itu. Jadi akhirnya kenapa guru itu harus tahu ini, sehingga si gurunya itu nggak bisa judging sembarangan aja gitu. Nah, kalau yang eksternal berarti apa? Gurunya juga bisa ya, gurunya masuk di faktor. Apa lagi?
Nah, boleh fasilitas masuk ke sini ya. Terus ada lagi misalnya apa? Misalnya kayak suasana. Misalnya nih sekarang kalian mendengarkan saya sambil mendengarkan ada suara lain. Nah, iya. Jadi ada suasana yang bisa saja mempengaruhi kalian. Misalnya ada ribut gitu ya. Kemudian ada sendiri. Nah, ada siswa misalnya dia lebih suka belajar sendiri ya, dengan membaca tadi. Berarti dia lebih suka tempat sunyi belajar. Tapi ada juga mungkin para anak yang kalau belajar sendiri itu nggak bisa. Dia harus misalnya kamu kasih tahu dong apa gitu yang kamu tahu. Nah, dia ada yang seperti itu juga. Jadi dia sukanya mendengarkan orang gitu. Ya, jadi belajarnya enggak di tempat sunyi tapi di tempat yang ramai gitu misalnya. Nah, kemudian satu lagi motivasi. Jadi motivasi itu bukan hanya dari dalam, tapi dari luar. Misalnya apa? Contohnya, kalau misalnya saya bilang, aduh Angelina ini rajin sekali ya, bagus cara dia mengerjakan tugas, gitu ya, tulisannya rapi, gitu ya, jawabannya nilainya 100 semua. Nah, mungkin saja Angelina bisa termotivasi belajar karena tadi diberikan ujian. Ini kan positif ya, tapi ada juga negatif, misalnya hukuman atau teguran ya. Jadi bisa aja negatif. Jadi ini faktornya ini nah, ini juga ada satu prestasi ya. Ini yang hubungannya dengan normatif tadi. Aku jelasin dulu normatif itu apa. Jadi apa tadi bedanya antara belajar dan pembelajaran? Salah satunya adalah karena pembelajaran itu dia adalah sebuah kegiatan yang disengajakan. Orang tua kalian itu mungkin sudah tahu peta hidupnya kalian. Jadi ketika kalian disekolahkan di SD masih kelas 2 atau 3, mereka sudah punya pandangan nanti kalian harus masuk SMP ini atau enggak MAN mungkin ya, atau enggak pesantren atau enggak boarding school. Nah, setelah itu SMA-nya SMK mungkin gitu ya, kejuruan atau SMK. SMA-nya mungkin nanti di kelas 2-nya IPA atau IPS gitu ya. Jadi ada kegiatan yang disengajakan, kegiatan yang diusahakan, kegiatan yang juga resmi. Ya. Kalau di pengantar pendidikan kemarin ada pendidikan apa itu? Ya, pendidikan formal. Ya. Kegiatannya itu formal, ada instansi, ada lembaga. Jadi ini bedanya. Nah, sehingga SD, SMP, SMA, apalagi ya, 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin kalau ada yang sampai sini silakan ya. Ya. Nah, jadi setiap tingkatan itu punya goal atau
tujuan. Gitu. Jadi ketika kalian itu dinyatakan lulus SD kelas 6 itu, ijazah kalian lulus atau tidak lulus, itu ada nilai yang minimal kalian harus peroleh. Misalnya KKM-nya 77, kalian dapatnya 76. Nah, ini lulus atau tidak? Tidak. Karena ada standar bakunya, ada apa ya namanya, acuannya, nilainya. Jadi nggak sembarangan. Ada anak sekolah, terus habis itu dia nggak dapat nilai karena nggak ada acuannya. Jadi ada standar nilai, kemudian ada hukumnya juga, ada peraturannya juga, gitu ya, yang mengikat siswa tersebut. Nah, itu bedanya ya, pembelajaran dengan belajar. Artinya, kalau misalnya ada anak yang kurang beruntung di pelosok negeri ini, gitu ya, di mana ya? Di ujung paling utara Aceh, perbatasan misalnya, mereka tidak melangsungkan kegiatan pembelajaran. Mungkin si anak itu belajar, mungkin, karena belajar itu sebenarnya fitrah si manusia itu. Jadi dia bisa aja belajar sendiri. Dia bisa belajar dari orang tuanya bagaimana caranya menanam padi tanpa di kelas. Nah, tapi sebaliknya juga, ketika ada anak privilege, gitu ya, anak privilege, anak yang status ekonominya mampu untuk disekolahkan, dia terlibat dalam kegiatan pembelajaran, tetapi selama dia berada di kegiatan pembelajaran, dia tidak belajar. Itu bisa juga hanya duduk, gitu ya, mendengarkan sampai rumah kosong juga, isinya nggak ada, gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lihat fenomenanya apa ya.